Kalau sampai perang, itu yang mati bisa jutaan, Pak. Artinya begini, kalau kita lihat, ini pergerakan ini seperti yang terjadi di Suriah ini, ya. Bagaimana mereka merasuki orang-orang yang normal dan dijadikan itu sebagai orang intoleran. Lalu yang terjadi adalah negara tersebut perang dan jutaan orang bisa meninggal. Nah, ini yang harus kita waspadai ya, Bapak Ibu semuanya. Dengan adanya penutupan-penutupan gereja ini, saya kira kita tidak bisalah terlalu banyak mengandalkan pemerintah, karena memang pemerintah sendiri juga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Ini sudah ratusan kali terjadi, dan tetap saja begini hasilnya. Banyak sekali orang-orang ini yang sifatnya, oh kita progresif, oh kita ingin membantu sesama, tapi tidak ada actionnya di situ. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, dari situlah tugas daripada Galarua adalah untuk menyebarkan ajaran-ajaran kebenaran supaya kita semua itu dilindungi dalam Pancasila, bukan dalam nama khilafah atau Pancasila syariah itu tadi. Nah, dengan beku nih. gini Pak Paul, sedikit saja dari saya, gereja-gereja di Indonesia ini banyak sekali ditutup. Berarti kita bisa melihat betapa cepatnya dan juga sadisnya perkembangan orang-orang khilafah, Pak Paul. Karena begini, sepanjang sejarah mungkin masalah antara Islam dengan Kristen ini di Indonesia ini semakin parah saya kira, ya. Meskipun dulu-dulu pernah terjadi, tetapi tidak semarak sekarang, Pak. Artinya begini, kalau saya lihat dengan adanya pergerakan politik daripada orang-orang yang oposisi ini, terutama dengan pertumbuhan teknologi yang mudah cepat, mereka dapat menyerap segala macam informasi itu dengan sangat cepat. Tetapi mereka tidak dapat membedakan mana informasi yang positif dan juga yang negatif. Dari sini dampaknya tentu menjadi sangat tidak baik terhadap negara, karena itu menjadikan orang-orang masyarakat ini menjadi sangat intoleran, terutama di daerah-daerah yang memang notabene banyak umat muslim ya. Kenapa? Karena dari situlah bagaimana khilafah bisa masuk. Saat ini khilafah-khilafah itu masuk dengan cara yang sangat licik, sehingga orang-orang yang nasionalis itu banyak sekali tidak terlalu apa istilah orang-orang nasionalis ini terlalu tertidur gitu Pak, bisa dikatakan. Mereka terlalu tidak melihat dengan jernih bahwa ada tantangan-tantangan yang saat ini datang akibat dari agenda-agenda daripada ulama dan juga uang dari Arab Saudi. Nah, ini yang tentu saya lihat sangat berbahaya, terutama di negara seperti Indonesia, yang notabene ada banyak agama. Namun jika hal-hal seperti ini terus terjadi, yang akan terjadi adalah bukan hanya pecah, Pak Paul. Masih mending kalau negara kita pecah tetapi damai. Kalau sampai perang, itu yang mati bisa jutaan, Pak. Artinya begini, kalau kita lihat, ini pergerakan ini seperti yang terjadi di Suriah ini, ya. Bagaimana mereka merasuki orang-orang yang normal dan dijadikan itu sebagai orang intoleran. Lalu yang terjadi adalah negara tersebut perang dan jutaan orang bisa meninggal. Nah, ini yang harus kita waspadai ya, Bapak Ibu semuanya. Dengan adanya penutupan-penutupan gereja ini, saya kira kita tidak bisalah terlalu banyak mengandalkan pemerintah, karena memang pemerintah sendiri juga tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Ini sudah ratusan kali terjadi, dan tetap saja begini hasilnya. Banyak sekali orang-orang ini yang sifatnya, oh kita progresif, oh kita ingin membantu sesama, tapi tidak ada actionnya di situ. Nah, Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, dari situlah tugas daripada Galarua adalah untuk menyebarkan ajaran-ajaran kebenaran supaya kita semua itu dilindungi dalam Pancasila, bukan dalam nama khilafah atau Pancasila syariah itu tadi. Nah, yang ingin saya sampaikan sebetulnya sangat sepele, yaitu kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, kita mulailah dengan cara berdiakonia. Ya, seperti yang Pastor Paul bilang, karena memang satu-satunya cara agar masyarakat ini dapat hidup sejahtera, itu kalau kita memberi mereka makan. Karena ketika ada orang yang kelaparan, dari situlah informasi-informasi negatif itu bisa masuk dengan sangat mudah. Tetapi jika ia kenyang, ia tidak perlu lagi mikirin masalah makan atau masalah kekurangan gizi atau apa. Disitulah dia bisa membedakan mana informasi yang positif dan juga yang negatif. Sehingga saya kira satu-satunya solusi jika Indonesia ini ingin bertobat, ya kita harus menjadikan masyarakat ini number one, bukan di nomor dua kan. Kita jangan menomor satukan ideologi. Saya kira ideologi khilafah ini nggak perlulah diperhatikan. Sebetulnya dibiarin aja. Yang penting masyarakatnya bisa makan, itu pasti akan hancur. Karena khilafah datang ketika orang lapar. Ya begitu, sekian dari saya.
Ya, benar ya. Sebetulnya simpel sekali, saudara ya. Orang seluruh dunia dikristenkan itu hanya dengan apa, saudara? Hanya dengan diakonia, saudara. Ya, betul itu, Pak. Simpel sekali, saudara ya. Tetapi gereja bikin ribet, saudara ya. Bikin ribet. Ini sebentar, ini ada wartawan kabar. Wah, ini dia wartawan kabar. Siapa nih? Franz Donald. Masuk. Ini mah itu, Pak. Sama ini, Pak. Ini nih, sebentar lah, sebentar. Aduh, ini ya. Donald Bebe. Itu, Pak. Customer Alexis datang lagi, Pak. Langsung remove aja yang begitu-begitu, langsung di remove ya. Itu cuma mau ngerusak aja nih. Ya ini oke, terima kasih nih. Wah, ini sawerannya mulai ya. Gandarwa ya. Gandarwa ini rajin nyawer ya. Upahmu besar di sorga. Luar biasa. Di bumi juga ya. Mau menabur pasti menuai. Ombak juga sama ya. Ombak ini juga rajin nyawer ya. Luar biasa. Wah, tiap hari sawerannya ngeri-ngeri. Bagaimana ini para bidat nggak kecotan, saudara ya. Aduh, ini ada yang bilang, nah, aduh, ada aja, saudara ya. Benar ya. Oh, ini ada bagus di Kevin Cilalahi. Shalom pastor, aku cinta Yesus dan pengajarannya yang kau ajarkan juga pada kami. Oh jelas, saudara ya, kita ajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Diakonia, saudara. Saudara, Anda berpikir bahwa diakonia ngasih makan orang itu cuma segitu ya, cuma ngapain? Oh, hati-hati, saudara ya. Itu bukan cuman, saudara ya. Ngeri, saudara ya. Anda ingat-ingat ya, dua hal ini. Satu, perut yang lapar tidak mudah dihasut, saudara. Perut yang lapar itu mudah dihasut, diprovokasi. Tapi perut yang kenyang, orang itu bisa cerdas kalau perutnya kenyang. Ya makanya kalau Anda di gereja, lihat jemaatmu lapar, jangan kasih kailnya, jangan dikasih goblok gerejanya. Kasih makan dulu, baru dikasih kail supaya dia kenyang dia pinter. Kalau dia lagi lapar dikasih kail suruh mancing, lagi lapar disuruh mancing, maka dia jual kailnya, jadikan duit, saudara. Yang cepat supaya dia dapat uang, lalu dia besok lapar lagi. Yang benar kasih makan dulu. Setelah kasih makan, oke, biar kamu pikir tenang dulu, udah. Setelah kamu pikir tenang, ya, mulai. Kamu berencana mau gimana? Pak, saya mau mancing, Pak. Mau mancing di mana? Di sini, Pak. Butuh apa? Nah, itu. Kenyang dulu, saudara. Rakyat biar kenyang dulu. Di Belanda itu cerdas, saudara ya. Kalau rakyatnya lapar, dikasih makan dulu. Anda pergi ke Gemeente, ya, minta kupon makan, pergi ke Futsal Bank, atau kemana, Anda bisa kenyang. Setelah kenyang, tenang, nanti berapa bulan kemudian Gemeente datang. Kamu mau kerja apa? Kamu nggak boleh nganggur, harus kerja. Aku lagi depresi, ya ke dokter, diobatin dulu depresinya. Berapa lama? 6 bulan, setahun, setelah itu tetap cek sehat, kamu harus kerja. Butuh kerjaan, nggak ada kerjaan, dicarikan kerja sama Gemeente, saudara, coba bayangin. Dicarikan kerja beneran ya. Tapi ini jauh, Pak, nggak bisa pakai bis, dibelikan mobilnya, saudara. Walaupun mobilnya mobil kecil ya, cuma mobil 1000 cc, saudara ya. Dibelikan sama Gemeente, saudara. Kalau misalnya tempat kerjamu itu nggak ada akses kendaraannya ya, dibelikan mobilnya, saudara. Serius, saudara. Itu beneran. Jadi dikasih kenyang dulu, baru dikasih kailnya. Bukan dikasih kailnya suruh orang lapar, disuruh mancing. Kan blow on ini, saudara. Jadi gereja Anda juga harus tahu, ya. Berikan mereka kenyang dulu, supaya mereka jangan nyuri di tempat kerja. Oh, enggak, kita enggak kasih, ini Pak, kita enggak kasih ikan, Pak, kita kasih kail. Lalu orang ini disuruh kerja di rumah jemaat. Nyolong enggak?
maling lah, dijamin maling, ketokan leher saya kalau nggak maling. Tapi kalau dia sudah kenyang tiap hari, maka kecenderungan maling itu buat apa? Aku udah kenyang, anakku sudah sekolah, ya kan? Kalau masih dia nekat masih mau maling, berarti memang dasar tabiatnya, saudara. Jadi sial dibuat sendiri, ya kan? Sawerannya lagi luar biasa, Teti Renati ini selalu, ini rajin-rajin nyawer semua ya, saudara ya. Waduh, Teti Renati, terima kasih. Begitu saudara ya, jadi harus kenyang dulu. Makanya kita berdiakonia kasih makan. Embun pagi untuk komunitas kita kasih makan dan juga kita bayarin sekolahnya. Tetapi syaratnya Anda harus rajin ikut embun pagi. Lah Anda datangnya 3 bulan sekali, sekalinya datang Anda selalu minta sumbangan. Ya kita tidak bisa kasih. Anda mintanya ke Damaris, ya cuman kasih nasi doang. Ya. Tapi kalau Anda aktif dalam komunitas, ya kita kumpul sama-sama berdoa sama-sama, ya nanti dibesuk, ada tim kita yang besuk, ya kan, Pak Apeng dan timnya, Anda membuka diri, ya kita sama-sama, kita bisa bantu apa? Begitu saudara, kita bantu saudara ya. Kita tidak main-main ya saudara ya. Sebentar ini Pak Santi Amar telepon kenapa nih? Sebentar ya saudara ya. Ya Pak Santi Amer. Ya. Bentar ini. Ya, saudara, ternyata lagi Pak Santiamer hari ini nggak bisa gabung, ada mendampingi ya. Coba. Itu buahnya kita di sini, saudara ya. Kita ngomong-ngomong nggak cuma ngebacot doang, saudara ya. Kita bikin Damaris, kita bikin embun pagi, kita bikin Galarua, kita bikin damar kasih. Ya, kita nggak ngebacot doang di sini. Kalaupun ada yang belum terrealisasi ya dalam rencana, sedang di dalam perhitungan. Nggak semuanya kita pengen apa kudu dijalanin. On apa orang blow on yang begitu. Ada ide dibicarakan, dirembuk, direncanakan dengan matang, dikumpulin duitnya. Bukan apa jalan langsung apa jalan, itu kan orang blow on. Semua ide kan dibicarakan, dipikirkan dengan matang. Kalau nggak ada ide kan juga tolol juga, ya kan? Orang juga harus punya ide. Kalau nggak ada ide mau bikin apa coba? Akhirnya kan nggak berbuah kan, nggak bingung mau ngapain. Coba ini siapa nih, Gabriel Jai lagi nih. Siapa nih? Ini asli atau customer Alexis lagi nih Pak? Saya kurang tahu. Biarin aja. Kameramen kita udah lama nggak kemasukan gorila kan. Halo Gabriel, buka mikrofon. Bapak cuma bertanya doang ini. Saya ada pertanyaan. Ayo tanya. Halo. Silakan Gabriel. Silakan. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu juga bisa berdiakonia buat pengikutnya atau cuma buat dirinya sendiri? Muhammad itu dia kasih makan pengikutnya dengan cara ngerampok. Itu yang dilakukan Muhammad. Dia kasih makan pengikutnya dengan cara ngerampok. Orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, ya dia rampok tuh. Terus ya kasih makan pengikutnya dengan hasil rampokan itu. Itulah masalahnya ya. Itulah bedanya Nabi ke-26 dengan Nabi ke-25. Begitu ya Gabriel ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya. Sama-sama ngasih makan ya, tapi ngasih makan dari rampokan. Kalau kita enggak, kita ngasih makannya dari mana? Dari Anda. Dari cinta kasih yang Anda miliki itu, saudara ya.
Bentar ya, ini kita masih Purmesta belum jadi co-host ya. Pantesan pendiam nih. Bentar ya, ini kita sambil ini ya saudara ya, sambil beres-beresin. Ini Pak Santiaman nggak bisa masuk malam ini. Paul Dere jadi co-host. Tukang pijat belum masuk, tukang pijat ini ya. Oke, tukang pijat belum masuk. Pemesta udah masuk. Oke ya. Translisi jadi Ibu Lisoy ada di bawah. Bulis, mana ibu? Tes suara dulu, Bulis. Bulisoy. Bentar ya, belum. Soalnya Bulisoy pernah dipalsu ya, kita hati-hati ya. Benar bisa katakan bahaya. Itu Bu Lisa belum aktif mikrofon, Pak. Udah. Saya udah keluar. Oh, sudah ya? Udah keluar. Nggak apa. Oke nih, kita nggak apa-apa ya. Kita kasih ini lagi nih. Wah, ini Enderman lagi nih, luar biasa sawerannya. Wah, kita ini sawerannya tiap hari sedap-sedap, saudara ya. Wah, gini Wahyu Jibril jebrol-jebrol nih kalau begini nih. Jadi saudara, balik lagi tadi ya. Satu, ya, orang yang lapar itu mudah dihasut. Orang yang kenyang tidak mudah dihasut. Dan mereka bahkan bisa berpikir dengan benar. Kedua, saudara, Anda ingat-ingat. Bentar ya, ulangi ya. Ulangi. Saya kasih speaker dulu. Satu, saudara. Orang yang lapar itu mudah dihasut. Tapi orang yang kenyang itu dia bisa berpikir dengan sehat, dengan logis. Tentu sesuai dengan pendidikannya. Makanya kita bikin diakonia kasih makan supaya orang itu kenyang. Bukannya malah ngasih kail, orang lagi lapar dikasih kail, malah maling saudara, kailnya dijual, ya kan, pancingnya dijual, dia besok lapar lagi. Yang benar orang lapar dikasih makan dulu, baru ditanyain mau kerja apa kamu. Udah kenyang. Kalau dia lagi lapar disuruh kerja, maling dia nanti saudara. Ya. Kedua, ya, pagar batok itu lebih tebal dan lebih tinggi dari pagar tembok. Jadi kalau Anda banyak memberikan pagar batok itu batok nasi, Anda berbagi batok nasimu, ya, maka orang-orang ini akan menghargai persahabatanmu, belas kasihanmu. Dia akan menjadi pagar yang tinggi, pagar yang tebal bagi serangan-serangan dari luar. Beneran saudara. Anda pagar tembok yang tinggi, pagar-pagar yang tebal, diterobos sama orang lapar ini saudara. Tapi kalau pagarmu adalah pagar tembok, bahkan rumahmu tidak perlu dipagar saudara. Ya, karena pagarmu pagar batok, orang tahu. Gereja Anda tidak perlu jaga pakai polisi, pakai banser. Karena kamu rajin berdiakonia, nggak mungkin ada orang mau ngebom gerejamu, nggak mungkin ada orang mau ngerampok gerejamu, bahkan gerejamu kalau perlu nggak perlu dikunci. Karena kamu rajin berdiakonia dengan tetangga kanan kirimu. Gerejamu pelit kok, gerejamu kikir kok. Makanya diakonia itu penting ya saudara ya. Ya, quote yang bagus ya. Oke. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.